Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika, belajar fisika Munasol Made. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kali ini Pak Made ingin menyampaikan peta materi dan soal tentang perpindahan kalor. Materi ini adalah bagian daripada pembahasan tentang kalor. Materi ini saya sajikan bagi adik-adik yang sudah pernah mengambil materi ini untuk memudahkan mengingat kembali dalam hal menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasan. Mari adik-adik lanjutkan peta materi tentang perpindahan kalor. Peta materi tentang perpindahan kalor dapat disajikan mulai dari atas ke bawah, yaitu perpindahan kalor secara konduksi atau hantaran, besar laju kalor, yaitu K kali A kadar T per D, atau besar kalor yang dihantarkan Q sama dengan K kali A delta T kali T per D. Sedangkan perpindahan kalor secara konveksi atau aliran, besar laju dan kalor Q per T sama dengan H kali A kali delta T, atau besar kalor yang dialirkan yaitu Q sama dengan H kali A delta T kali T kecil. Sedangkan yang terakhir yaitu perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran, besar laju kalor radiasi Q per T sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4, atau besar kalor radiasi Q sama dengan E kali sigma kali A T pangkat 4 kali T kecil. Hati-hati kalau ada delta T boleh Celcius atau Kelvin, tetapi kalau seperti pada radiasi T-nya adalah mutlak, jadi harus dalam Kelvin. Selamat menyimak soal-soal berikutnya. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Dinding beton setebal 20,3 cm dan memiliki konduktivitas termal 0,8 watt per meter derajat Celcius. Salah satu permukaan dinding bersuhu 20 derajat Celcius dan permukaan lainnya bersuhu 5 derajat Celcius. A. Berapakah flux kalor atau indeks kalor yang melalui dinding? B. Jika dinding panjangnya 6 meter dan tingginya 2,4 meter, berapakah laju aliran kalor yang melalui dinding? Dari data yang ada diketahui D 20,3 cm sama dengan 0,203 meter, K 0,8 per meter derajat Celcius, T2 20 derajat Celcius, T1 5 derajat Celcius. Ditanyakan nomor A, I yaitu Q per T per A, per B Q per T, nanti bisa dicari yaitu I kali A dengan panjang 6 meter, tinggi 2,44 meter. Jawab nomor A yang kanan atas, identitas I sama dengan daya persen luas, rumus kita materi, yaitu IP per AK kali delta T per D sama dengan 0,8 per 0,203 kali 20 kurang 5, hasilnya 59,11 watt per meter persegi. Nomor B, kita cari luasnya, yaitu 6 kali 2,44, hasilnya 14,64 meter persegi. Sehingga yang kanan bawah, Q per T sama dengan I kali A. Sama dengan 59,11 kali 14,64, hasilnya 865 watt. Selamat menyimak materi berikut. Mari adik-adik lanjutkan soal berikut. Dua batang logam dengan ukuran yang sama tetapi jenis yang berbeda. Seperti lihat pada gambar di bawah, konduktivitas termal logam 1 sama dengan 4 kali konduktivitas termal benar 2. Berapa suhu antara kedua logam? Diketahui dari yang ada A1 sama 2, D1 sama D2, K1 sama dengan 4 K2, D1 50 derajat Celcius, D2 sama dengan 0 derajat Celcius. Ditanya, kita anggap bahwa suhu di antara kedua logam itu adalah T. Jawab, dari soal yang ada, di sini adalah laju kalornya sama. Q1 per T sama dengan Q2 per T. Lihat di bawah jawab. K1 A1 delta T1 per D1 sama dengan K2 A2 delta T2 per D2. Masukkan variabelnya.
4K2 kali A kali 50 kurang T per D sama dengan K2 kali A T kurang 0 per D. Coret K2, coret A, coret D, diperoleh baris kedua dari bawah kanan, 200 kurang 4T sama dengan T. Jadi gabungkan T, 5T sama 200, T sama dengan 200 per 5, sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi begitu adik-adik, sudah sulit, mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Sebuah cangkir berdiameter 7,6 cm dan tinggi 11,4 cm. Ketebalan dinding cangkir adalah 0,32 cm. Cangkir diisi dengan kopi pada suhu 60 derajat Celcius. Asumsikan bahwa permukaan bagian dalam cangkir berada pada suhu kopi 60 derajat Celcius dan permukaan luar cangkir pada suhu 32 derajat Celcius. Konduktivitas termal kan cangkir 1,4 watt per meter derajat Celcius. Berapa aliran kalor konduksi pada dinding silinder cangkir? B. Jika udara ruangan pada suhu 21 derajat Celcius, berapakah koefisien konveksi pada permukaan luar cangkir? Dari data yang ada diketahui diameter D besar 7,6 cm sama dengan 0,0076 meter. T sama dengan 11,4 cm sama dengan 0,114 meter. Tebal D kecil 0,032 cm sama dengan 0,0032 meter. K sama dengan 1,4 watt per derajat Celcius. Ditanya A Q per T, T2 60 derajat Celcius, T1 30 derajat Celcius, B H sama dengan berapa? T2 32 derajat Celcius, T1 21 derajat Celcius. Jawab, karena tebal tipis sehingga nomor A kita cari luas permukaan silinder, yaitu A sama dengan 2πr, jadi keliling kali tinggi. Nah, karena jari-jari setengah daripada diameter, lihat yang kiri bawah, A sama dengan 2πr kali T sama dengan Pi kali D kali T sama dengan 3,14 kali 0,076 kali 0,114 sama dengan 0,0212 meter persegi. Ya. Yang kan atas A sama dengan laju kalornya Q per T sama dengan K kali A delta E per D. Masukkan angkanya 1,4 kali 0,00232 per 0,0032 60 kurang 32. Sederhanakan diperoleh laju kalornya 333 joule per sekon atau 333 watt. Nomor B dalam hal ini yaitu laju kalor emulsi sama dengan laju kalor konveksi sama dengan H kali A delta T. Masukkan angkanya yang nomor A 333 sama dengan H kali 0,0232 kali 32 kurang 21. Sederhanakan diperoleh koefisien konveksi H sama dengan 1113 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Selamat menyimak soal-soal berikutnya. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Sebuah pemanas listrik berbentuk silinder digunakan untuk memanaskan air dari suhu 15 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Pemanas tersebut memiliki diameter 1,5 cm dan panjang 25 cm. Permukaan panas berada pada suhu 95 derajat Celcius. Selama proses pemanasan dan koefisien konveksi antara permukaan panas dan air adalah 800 watt per meter persegi derajat Celcius. Berapa aliran konveksi pemanas dari permukaan panas yang masuk di silinder dan kedua ujung ketika suhu air 40 derajat Celcius? Ketahui T1 40 derajat Celcius, T2 95 derajat Celcius, diameter 1,5 cm sama dengan 0,015 meter, tinggi 25 cm, 0,25 meter, H 800 watt per meter persegi derajat Celcius. Kita cari luasnya untuk kulit silinder, yaitu kelingkaran jari tinggi, yaitu ditambah 2 kali luas permukaan, dinyatakan dalam bentuk diameter, maka A sama dengan Pi kali D kali T ditambah 2 kali Pi per 4 kali D kuadrat sama dengan 3,15 kali 0,015 kali 0,25 ditambah 2 kali 3,14 per 4 kali 0,015 kuadrat, hasilnya yaitu 0,01214 meter persegi. Ditanya Q per T atau H sama dengan berapa? Jawab,
A sama dengan Q per T sama dengan H kali A T2 min T1. Maksud angkanya? Baris kedua kiri 800 kali 0,01234 kali 95 kurang 40. Hasilnya itu 534 Joule per sekon atau 534 watt. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari disimak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal berikut. Bola tembaga padat K 350 watt per meter derajat Celcius memiliki diameter 10 cm dan terletak di atas meja. Pemanas internal menjaga permukaan bola pada suhu 200 derajat Celcius. Permukaan bola sangat halus dan memiliki emisivitas 0,08. Koefisien konveksi adalah 12 watt per meter persegi derajat Celcius. Udara ruangan bersuhu 20 derajat Celcius dan lingkungannya bersuhu 18 Celcius. Asumsikan aliran kalor dari bola ke meja secara konduksi dapat diabaikan. A. Berapa laju perpindahan kalor secara konveksi? B. Berapa laju perpindahan kalor secara radiasi? Kita jawab nomor A. Kita cari luas permukaan bola. A sama 4 pi r kuadrat. Masukkan angkanya. 4 kali 3,14 kali 0,05 kuadrat. Dalam sistem SI sama dengan 0,031416 meter persegi. T1 20 derajat Celcius, T2 200 derajat Celcius, hanya 12 watt per meter persegi Celcius. Sehingga laju kalornya H sama dengan Q per T sama dengan H kali A kali T2 min T1 sama dengan 12 kali 0,031416 kali 200 kurang 20. Hasilnya yaitu 67,86 Joule per sekon atau 67,86 watt. Nomor B, T1 18 tambah 23,15 291,15 Kelvin, kita harus jadikan Kelvin. T2 sama dengan 200 tambah 273,15 sama dengan 473,15 Kelvin. Luas permukaannya sama, yaitu A sama 4 pi r kuadrat, yaitu 0,031416 meter persegi. Emisivitasnya 0,08. Stefan Boltzmann, sigma sama 5,6798 watt per meter persegi Kelvin. Sehingga nomor B, laju kalornya H sama dengan Q per T, garis kedua di bawah kiri, sama dengan E kali sigma kali A kali T 2/4 min T1/4 sama dengan 0,08 kali 5,6798 kali 0,03146 kali 473,15 dikurangnya 291,1544. Sederhana kan? Dibulah laju kalornya yaitu 6,12 Joule per sekon atau 6,12 watt. Mari kita nyimak soal berikutnya. Selamat menyimak. Kita lanjutkan soal terakhir. Permukaan yang panas pada suhu 500 Kelvin memiliki emisivitas 0,7. Berapakah flux radiasi atau intensitas yang dipancarkan oleh permukaan tersebut? Diketahui T 500 Kelvin, E 0,7, sigma tetapan Boltzmann 5,67, 20,8 watt per meter persegi Kelvin. Ditanya intensitas I atau P per A sama dengan berapa? Jawab, I sama dengan P per A sama dengan E sigma T pangkat 4. Susun angkanya 0,07 kali 5,67,8 kali 500 pangkat 4. Sederhanakan boleh bahwa flux radiasi atau intensitas yang dipancarkan I sama dengan 2480 watt per meter persegi. Jadi begitu adik yang bisa saya berikan tentang peta materi tentang perpindahan kalor dan soal. Mudah-mudahan membantu nanti dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Silakan nanti mencoba berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikut. Sampai jumpa pada materi-materi berikut.